Tentu apa yang sudah terlewat itu menjadi pembelajaran bagi kita. Yang sedang dijalani ini kita harus mengerti ilmunya, dan yang akan kita hadapi berarti kita butuh persiapan untuk menyongsong supaya kita mempunyai bekal yang terbaik. Di bulan Rajab ini merupakan suatu keistimewaan bagi umat Islam. Apalagi kita seringkali mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 bulan ini menjadi suatu kekhususan dikarenakan di bulan Rajab itu ada momentum yang sangat luar biasa, yaitu oleh-oleh yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah. Yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab ada momentum peristiwa agung, yaitu Isra dan Mi'raj, di mana baginda Rasul di tengah kesulitan atau dalam kondisi amul huzni, yaitu tahun kesusahan, yakni orang terdekat Rasulullah yang sangat dicintai, yaitu Sayyidatina Khadijah. Ini sebagai garda depan perjuangan baginda di awal-awal Islam yang belum banyak pengikutnya, ternyata wafat. Kemudian tidak hanya Sayyidatina Khadijah, tapi juga paman beliau juga wafat, yang itu semua adalah benteng perjuangan Rasulullah. Sehingga disinilah letak kesendirian baginda Rasul, ketika kesendirian yang penuh dengan penderitaan, belum lagi sikap yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang sangat luar biasa nakalnya kepada baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu oleh-oleh yang sangat luar biasa kepada baginda, yaitu dengan melalui proses Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan yang dilakukan oleh Rasul mulai dari Makkah, kemudian transit di beberapa tempat, salah satunya adalah Madinah, dan setiap kali transit itu beliau tandai dengan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian singkat cerita sampailah baginda Rasul itu ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Akhirnya setelah sampai di situ ditandai pula lah dengan sholat 2 rakaat. Pokok setiap transit di situ Rasul melaksanakan sholat. Dan Rasul berangkat ini tidak sendirian, tapi bersama ajudannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan menggunakan kendaraan yang namanya Buraq. Sehingga perjalanan dari Isra menuju Mi'raj itu cukup ditempuh hanya 1 malam saja. Yang ini kalau kita rasionalkan dengan menggunakan teknologi canggih, mungkin belum ada yang mampu menembus sampai 7 langit itu. Nah, setelah berada di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina ini, kemudian Rasulullah melaksanakan agenda berikutnya, yaitu naik ke langit pertama, ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 sampai ke-7. Dan dari masing-masing langit itu Rasulullah bertemu dengan para nabi yang sudah mendahuluinya. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, ada Nabi Musa. Kemudian yang terakhir di langit yang ke-7 itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Rasulullah ini masih ditemani oleh malaikat Jibril dan dipertemukan dengan para nabi-nabi yang ada di langit 1 sampai langit ke-7. Bahkan masih ditemani pula oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah diperlihatkan surga dan juga neraka. Bagaimana akibat-akibat orang itu ketika orang itu melakukan suatu kezaliman selama ada di dunia, maka penampakan itu sudah jelas ketika Rasul dibawa ke neraka. Begitu juga ketika dibawa ke surga, akibat dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, dan di situ diperlihatkanlah sehingga Rasul melihat banyak sekali keindahan di sana. Kemudian agenda berikutnya Rasul diajak ke Baitul Ma'mur. Di sana ternyata malaikat Jibril sudah tidak bersedia lagi untuk membersamai baginda Rasul, dikarenakan kalau bahasa kitanya adalah ta'ziman wa takriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersilahkan baginda Rasul untuk berangkat sendirian menuju Sidratul Muntaha. Akhirnya Rasul berangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pertama kali bertemu ternyata ungkapan yang disampaikan oleh baginda Rasul sebagai rasa syukurnya adalah
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Ya, ini at-tahiyat segala macam bentuk penghormatan. Kalau dalam istilah ilmu nahwunya, al yang ada pada at-tahiyat itu namanya al-istighraqil jinsi, yaitu al untuk mencakup segala bentuk penghormatan. Segala bentuk penghormatan manusia kepada Allah, segala bentuk penghormatan manusia kepada manusia, penghormatan manusia terhadap makhluk Allah, dan penghormatan Allah kepada manusia. Pada hakikatnya semua itu penghormatan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka huruf alif dan lam pada at-tahiyatu itu sebetulnya maknanya adalah keseluruhan penghormatan hakikatnya milik Allah. Al-mubarakat berarti yang penuh dengan keberkahan, dan as-salawatu rahmat ta'zim itu pun semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu yang baik-baik lillahi itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan yang sangat indah antara Allah dengan manusia yang tersayang, yaitu baginda Rasul ini, kemudian mendapatkan jawaban yang indah pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni jawabannya adalah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru ada keindahan yang luar biasa lagi, yakni oleh-oleh yang diberikan oleh baginda Rasul ketika pertemuan ini adalah privasi antara Allah dengan Rasul yang tercinta ini, tapi tetap saja kasih sayang Rasul itu muncul sebagai bentuk kepedulian yang luar biasa kepada umatnya. Sehingga Rasul pun memberikan suatu jawaban, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kita semua dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Nah, berarti dari sini, dari awal perjalanan ini saja sudah tampak sekali betapa cintanya baginda Rasul kepada umatnya itu. Akhirnya setelah percakapan ini berlangsung, lanjutlah kepada syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana rangkaian itu ada di dalam sholat. Sehingga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, ini ternyata Rasulullah mendapatkan oleh-oleh sholat sebanyak 50 kali. Karena Rasulullah ini sifatnya adalah sam'an wa ta'atan terhadap apa yang diperintahkan, akhirnya diterimalah sholat 50 waktu itu. Nah, ini nggak tahu kalau sholat 50 waktu gimana kita kerjanya, itu sholat mulu sehari-hari. Kemudian baginda Rasul turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan, wahai Rasul Muhammad, umatmu itu tidak akan kuat kalau sampai sholat sehari semalam itu sampai 50 kali. Coba deh dikurangi, umatmu kan kecil-kecil, umat saya yang besar-besar, yang gede, tinggi kayak gini saja, ini nggak kuat, apalagi umatmu itu yang kecil-kecil bentuknya. Akhirnya naik lagi ke Sidratul Muntaha, mendapatkan diskon, sampailah itu cukup hanya 5 sholat saja, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini merupakan suatu keindahan pertemuan baginda Rasul dengan Nabi Muhammad, tapi di situ juga ada peran penting dari Nabi Musa alaihissalam. Tentu oleh-oleh ini kemudian dibawa pulang. Setelah sampai dan Rasul menceritakan, maka reaksi dari kaum, ternyata dari kaum itu ada yang mengatakan, wah ini Muhammad tambah gila nih, wah Muhammad tambah gak masuk akal nih, wah Muhammad ini tambah ngelantur kalau ngomong. Nah, di saat banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh baginda Rasul melalui agenda-agendanya itu, ternyata ada sahabat yang pertama kali mengatakan, saya yang pertama kali beriman dengan apa yang engkau ceritakan, wahai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang sangat membenarkan,
Sehingga julukan As-Siddiq itu sebetulnya peristiwa yang disematkan kepada Abu Bakar di saat momentum Rasul tidak mendapatkan kepercayaan dari kaum setempat. Nah, berarti oleh-oleh berupa sholat ini itu merupakan pemberian yang semestinya umat Rasul itu menerimanya dengan nikmat. Karena ketika orang itu diberikan oleh-oleh pastilah senang. Berbeda ketika orang itu diberikan suatu sisaan pasti nggak senang. Nah, oleh-oleh ini itu perlu untuk ditata, mulai dari ditata lahiriahnya sampai ditata batiniahnya. Yakni ditata secara lahiriahnya berarti kita mempelajari syariat dari sholat itu. Mulai bagaimana kita harus suci pakaiannya, suci tempatnya, kita harus punya wudhu, kemudian tata cara wudhu kita mengerti, dilanjutkan sholat itu mulai takbiratul ihram, bacaannya kita perhatikan sampai salam. Itu adalah tatanan syariat. Sedangkan untuk tataran batiniahnya, yang sholat itu tidak cukuplah sebatas lisan kita, tidak cukup sebagai bentuk gerakan kita, tapi juga sampai pada batiniah kita. Maka seringkali ulama-ulama tasawuf itu membagi sholat itu menjadi dua macam. Ada sholat lahiriah, ada sholat batiniah. Sholat lahiriah itu sholat yang memang sebatas syariat saja. Sedangkan kalau sholat batiniah itu sholat yang dia sholat secara lahiriah sekaligus dia sholat secara batiniahnya, yakni rohnya sholat, akalnya sholat, nafsunya sholat. Saya ingin sedikit cerita bahwa yang namanya manusia itu memiliki setidaknya ada 3 komponen dalam dirinya itu, setiap manusia, yaitu ada komponen akal, ada komponen roh, dan juga ada komponen nafsu. Nah, suatu ketika 3 komponen ini dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni pertama kali yang dipanggil adalah roh. Wahai roh, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa saya? Kemudian roh ini mengatakan, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Sami'ana wa ata'na. Saya taat apapun yang diinstruksikan olehmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Berarti jibillatut tab'i, karakter dasar daripada roh manusia itu adalah gampang manut apa aja yang diinstruksikan. Kemudian yang kedua, akal ditanya. Ya ayyuhal akal, wahai akal, man ana wa man anta? Siapa saya dan siapa kamu? Akal itu kemudian menjawab, ana la adri man ana wa la adri man anta. Saya nggak tahu siapa saya dan saya juga nggak tahu siapa Anda. Nah, ini dikarenakan akal itu baru bisa memahami ketika mendapatkan informasi. Kalau belum mendapatkan informasi, maka dia terus bertanya-tanya. Sehingga Allah pun menginformasikan, wahai akal, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kemudian akal pun mengatakan, ya, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Taslim atau percayanya akal bahwa Allah adalah Tuhannya dan dirinya adalah hamba Allah, itu berarti setelah mendapatkan informasi atau setelah mendapatkan ilmu. Nah, maka karakter dasar daripada akal itu, kalau ada hal yang tidak rasional, dia terus akan bertanya-tanya sampai pada akarnya. Nah, ini adalah karakter dasar dari akal. Kemudian ada yang unik lagi yang ketiga, yaitu ketika nafsu itu dipanggil. Ya ayuhan nafas, man ana wa man anta? Wahai nafsu, kamu itu siapa dan saya ini siapa? Nafsu ini menjawab, ana wa ente. Tuhan di ente kan di sini. Saya, kamu ya kamu. Nah, ini adalah kesombongan, kecongkakan dari nafsu itu menunjukkan bahwa dirinya ini adalah makhluk yang berdiri tanpa sang khalik, makhluk yang bisa mewujud menjadi dirinya sendiri tanpa perlu ada sang penciptanya itu. Inilah yang ada pada diri manusia. Maka ketika manusia itu kok cenderung arogan, sombong, petakilan bahasa Jawanya, nah itu berarti yang lagi dominan bagi dirinya itu adalah nafsu. Tapi ketika orang itu nyabar, santun, bijak, nah maka ini yang sedang kuat adalah rohnya. Rajin beribadah, istiqomah, berarti yang lagi dominan kuat adalah rohnya.
Tapi ketika orang itu suka berdebat, kemudian dia itu kritis dan sebagainya, berarti yang lagi dominan ini adalah akalnya. Nah, dalam setiap manusia itu terkadang ada yang pas dominan nafsunya, ada yang pas dominan akalnya, dan ada yang pas dominan rohnya itu. Jadi tidak bisa dihukumi selalu dalam kondisi terbawa nafsu terus. Tapi kadang sudah masuk juga dia pada fase lagi dominan akalnya atau rohnya itu. Nah, kembali ke masalah salat. Di sini ada kitab namanya Kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sini ada penjelasan yang sangat indah sekali, yakni fi bayani salati syariah wa tariqah. Ada salat yang itu dalam tataran syariat dan salat dalam tataran batiniyah atau tariqah. Ungkapannya adalah fa amma salatu syariati faqad ulimat bi qoulihi ta'ala hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wal murad min salati syariah arkanul jawarih adh-dhahira bi harakatil jismaniyah min al-qiyam wal qira'ah wal ruku' was sujud wal qu'ud was shaut wal alfaz. Yakni salat itu terbagi menjadi dua macam. Kalau yang dimaksudkan dengan salat syariat ini adalah salat yang memang gerakan-gerakan fisik yang di situ ada berdirinya, ada bacaannya, ada rukuknya, ada sujudnya, kemudian ada ada duduk di antara dua sujud, ada suara yang keluar. Nah, itu namanya baru sebatas salat syariat. Sedangkan ada salat thariqah ini, wa amma salatut thariqati fahiya salatul qalbi. Sedangkan salat thariqah atau batiniyah itu adalah salatnya hati. Jadi hati itu tetap harus melaksanakan sholat. Wahia mu'abbadah, dan sholatnya hati ini selamanya. Faqad ulimat bihadhil ayat, dan itu indikasinya disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wassalatil wusta, sholat yang tengah-tengah, karena posisi hati ada di tengah anggota tubuh manusia. Wal muradu minas sholatil wusta sholatul qalbi li'annal qalba khuliqa fi wasatil jasad. Sholat ini di dalam Al-Quran diindikasikan dengan istilah al-wusta karena hati itu berada di tengah-tengah jasad manusia. Diindikasikan pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha wal murad minan usbu'ain sifatal qahri wal lutfi ila akhirih. Ada hadis yang mengatakan bahwa hati manusia itu ada di antara dua jari. Tapi dua jari ini bukan dua jari betulan begini, tapi dua jari ini sebagai bahasa kiasan. Yakni di antara dua jari itu, jari yang pertama itu menunjukkan sifat ketegasannya, kekerasannya, sedangkan jari yang kedua menunjukkan sifat kelembutannya. Maka hati itu ada di posisi tengah itu. Kemudian yang membedakan antara sholat syariah dengan sholat hakikat atau sholat thariqah dalam kitab ini, kalau sholat syariah itu muwaqqatatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marrat, yakni sholatnya itu ada waktunya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini ada batas waktunya. Sedangkan kalau sholat batiniyah atau sholat hati itu ghairu muaqqatah, yaitu muabbadah, yakni selamanya, baik dalam kondisi sholat ataupun dalam kondisi di luar sholat. Yakni ketika di luar sholat, misalkan kita lagi duduk, kita lagi berbaring, kita lagi jalan-jalan, kita lagi kemana, hati ini tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah hakikatnya sholat itu. Misalkan ada orang yang istiqomah karena dari gurunya pernah mengijazahkan, coba kamu kalau dalam kondisi apapun hendaknya di hati itu munculkan subhanallah misalkan. Sehingga setiap waktu dia di hatinya itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau disuruh membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau diminta hatinya itu untuk selalu bersyukur. Maka apapun kondisinya, bahkan ketika mau tidur sekalipun membaca misalkan subhanallah, maka tidurnya itu dihitung ibadah lagi membaca tasbih itu. Maka tidurnya orang alim itu seringkali dikatakan dalam suatu kitab, seringkali tidurnya orang alim itu lebih mulia min alfi abidin,
dari 1000 rakaat orang yang ahli ibadah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena dia selalu menggerakkan hatinya untuk berzikir kepada Allah yang hakikatnya itu adalah salat batiniyah. Kemudian hal yang membedakan lagi apa? Kalau salat thariqah itu wa masjiduha al-qalbu. Masjidnya tempatnya di mana? Di hati. Wa jama'atuha ijtima'u wal batin 'alal ishtighal bi asma'it tauhid bilisanil batin. Sedangkan untuk jamaahnya yaitu mengumpulkan segala potensi dalam batin manusia agar disibukkan dengan nama-nama mulia dari Allah. Yakni kan tadi saya sudah mengatakan dalam diri manusia itu setidaknya ada 3 komponen yang batiniah itu. Ada akal, ada roh, kemudian ada nafsu. Nah, ketiganya disibukkan terhadap asma Allah. Entah dari salah satu dari 99 asmaul husna. Kan ada ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawi, ya Matin, ya Muhaimin ila akhirih. Nah, bisa pakai salah satunya atau pakai amalan khusus, yang penting disibukkan untuk menyucikan Allah atau menyebut nama Allah, sehingga jamaahnya adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam batin manusia itu. Lalu imamnya siapa? Wa imamuha asyauqu fil fuad. Imamnya adalah rasa rindu di dalam diri ini untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin cerita sedikit. Suatu ketika ada seorang hamba yang dia itu dosanya sudah nggak kehitung lah. Nyolong, nyopet, ngentit itu ahlinya dia. Kemudian dia biasa ke hiburan dan lain sebagainya, itu sudah kegiatan sehari-harinya. Dosanya itu sudah nggak terhitung. Suatu ketika yang lagi dominan adalah rohnya, sehingga dia kepengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain dia melihat betapa banyaknya dosa dia. Jangan-jangan Allah itu tidak membukakan pintu taubat untuk orang yang dosanya seperti saya ini, mungkin diibaratkan sudah mencakar 7 langit, dosanya itu menumpuk dan sudah menembus 7 lapis bumi, karena dosanya itu apabila dipendam sampai sedalam itu. Tapi orang itu ternyata masih mau mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, hanya bisa berdoa dari mulutnya itu, ya Rabb, wahai Tuhanku. Di hatinya muncul, ya Allah, dosa aku ini sangat banyak yang gak terhitung, entah bagaimana cara aku bertobat kepadamu. Maka datanglah malaikat di situ untuk menghalangi. Ya Allah, laisa lahu bi ahlin, dia gak pantas untuk mendapatkan rahmat dan pintu taubatmu itu. Allah mengatakan, labbaika abdi, aku datang menyambutmu wahai hambaku. Kemudian lagi-lagi orang tersebut mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, wahai Tuhanku. Di hatinya dia merasa menyesal dengan kesalahan yang pernah dia perbuat selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian Allah pun langsung datang kepadanya, labbaika abdi, aku datang menyambutmu wahai hambaku. Lagi-lagi di sini malaikat berusaha menghalangi. Ya Allah, laisa lahu bi ahlin, dia enggak pantas ya Allah, enggak pantas. Tapi tetap saja seorang hamba tadi mengangkat kedua tangannya sampai terpulang 4 kali lamanya. 4 kali, dan 4 kali pula lah malaikat itu berusaha menghalangi karena melihat betapa banyaknya dosa orang tersebut. Dan di saat yang keempat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikat, mau sampai kapan kalian menghalangi aku dengan hambaku? Yang menciptakan hambaku adalah aku, bukan kalian. Yang menciptakan orang ini memiliki kekuatan lahir batin, itu adalah aku, bukan kalian. Akhirnya dari situ malulah para malaikat dan tidak berani ketika Allah sudah menegur para malaikat itu. Rahmatku jauh lebih luas dibandingkan siksaanku kepada hambaku. Kalau memang aku menginginkan untuk memberikan maaf kepadanya, maka tentulah rahmat akan aku turunkan kepadanya. Subhanallah dari sini. Sehingga ketika di sini diungkapkan wa imamuha asyauq, imamnya salat batiniyah itu adalah rasa rindu untuk mendapatkan maghfirah, rindu untuk mendapatkan rahmat, rindu untuk mendapatkan pintu taubat yang terbuka untuknya.
maka di sini insya Allah bagi kita masih sangat memungkinkan itu bisa diwujudkan. Lalu kiblatnya apa? Kan tadi sudah ada jamaahnya, sudah ada imamnya. Nah, kiblatnya adalah al-hadratu al-ahadiyah, yaitu hati kita hadir untuk dan hanya bagi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat itu kan selalu ada Fatihah. Nah, di pertengahan Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa nasta'in, dan kami memohon pertolongan. Ketika orang ahli bahasa, ahli linguistik pasti akan mempertanyakan, kenapa narasinya bukan menggunakan na'buduka? Nah, ini alasannya adalah domir ka didahulukan menjadi iyaka, itu ada makna, yaitu untuk mengkhususkan yang hanya kepada Allah sajalah dan tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah lah aku menyembah. Itulah rahasia kenapa ungkapannya bukan na'buduka wa nasta'inuka, tapi ungkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah kita mengetahui urutan-urutannya tadi, yakni urutan dari masjidnya, kemudian jamaahnya, yang ketiga imamnya, yang keempat kiblatnya, kemudian tujuannya apa semua itu? Yaitu agar tumbuh di dalam diri kita itu, kita hatinya itu selalu somadaniyatan lillah, yaitu hati kita selalu bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita itu bergantungnya kepada Allah, walaupun kita dalam kondisi kesulitan hidup, itu setidaknya bisa meminimalisir kesulitan hidup kita, karena hati kita nggak ikut goncang. Sedangkan kalau orang itu tidak memiliki ketergantungan diri kepada Allah, tidak ditawakalkan kepada Allah, maka sekalipun dia kecukupan, tapi ketika dilanda masalah sedikit, maka seringkali secara psikologis dia goncang. Ini karena dia tidak punya pegangan. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam juga sebetulnya punya jimat kalimusodo, kalau bahasa Jawanya. Jimat kalimusodo kita itu apa? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kunci. Bahkan ketika kita mau meninggal sekalipun, itu yang dibutuhkan oleh kita, bukan yang lain-lain. Nah, itulah perbedaan antara sholat yang sholat yang syariat dengan sholat yang thariqah atau sholat batiniyah. Kemudian ini suatu peristiwa yang ada di bulan Rajab, kembali ke sana ya. Ini lagi cerita tentang Isra dan Mi'raj. Berarti kesimpulannya adalah peristiwa Isra Mi'raj itu sedang memberikan oleh-oleh kepada baginda Rasul memberikan oleh-oleh kepada umatnya yang berupa sholat yang sangat luar biasa. Dan ternyata sholat itu ada sholat lahiriah, juga ada sholat batiniyah. Nah, lalu siapa yang bisa melaksanakan sholat batiniyah itu? Tentu jawabannya adalah orang yang dianugerahi oleh Allah berupa kekhusyuan. Nah, ternyata kekhusyuan ini kan tidak semua orang punya. Buktinya apa? Ketika Allahu Akbar, ketika takbir, sudah mulai ingat semua tuh rencana-rencananya. Biasanya kalau ibu-ibu, wah nanti saya mau masak rendang, terus dibumbu agak asin gimana, nanti dicampur dengan nasi uduk, wah nikmatnya luar biasa. Nah, atau nanti saya cari deh ke pasar itu bumbu-bumbunya. Jadi sholat sebagai agenda untuk menulis masakan-masakan. Atau ketika orang lagi pas banyak kegiatan atau banyak tugas, itu seringkali ketika sholat itu ingat semuanya. Kenapa kok bisa ingat semuanya? Selain karena kondisi kita lagi kondisi ketenangan, disitulah setan itu menghembuskan. Sholatnya jangan khusyuk. Ayolah ingat urusan duniamu saja, urusan yang menjadi kesibukan kamu saja. Disinilah tarik ulur antara kekuatan setan dan kekuatan potensi yang ada di dalam diri kita. Ketika yang menang adalah rohnya atau hatinya, maka dia akan tetap mendapatkan keistiqomahan dan tetap dalam kekhusyuan. Maka
bagaimana solusi kita untuk menghadapi semua ini? Dijawablah di dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang-orang yang beriman, ada dua kunci yang aku berikan. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah dengan tetap sholat. Karena yang namanya sholat itu merupakan hal yang sangat berat sekali, kecuali kepada orang-orang yang Allah anugerahkan kekhusyuan itu. Sehingga ketika orang itu hatinya sudah khusyuk, maka sekalipun di malam hari, jam 3 malam pada waktu itu orang ngantuk-ngantuknya, apalagi hujan deras. Kalau hujan deras itu enaknya kan pasang bantal, selimut dipasang, sudah tambah 14 sekalian. Nah, tapi kalau hatinya khusyuk, dia bangun, dia menyempatkan waktu untuk sholat sekalipun hanya 2 rakaat. Nah, ini adalah suatu keindahan yang diberikan oleh baginda Rasul sebagai oleh-oleh kepada kita semua. Kemudian di bulan Sya'ban, ini Rasul pun tetap memberikan oleh-oleh yang luar biasa dahsyatnya. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang sampai sekarang kita laksanakan, yaitu berpindahnya arah kiblat. Yang dulu ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, kemudian berpindah menuju ke Ka'batullah yang ada di Masjidil Haram itu. Nah, peristiwa itu kapan? Yaitu peristiwa itu di saat Rasulullah sedang melaksanakan sholat. Wa fi riwayatin ketika sholat zuhur katanya. Ketika sholat zuhur, ini Rasulullah takbir, kemudian sholat menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Nah, tapi momentum sebelumnya Rasulullah itu dicaci maki, diketawakan oleh orang-orang Yahudi. Oh, ini ternyata orang Islam itu kiblatnya ngikuti agama kita loh, agama Yahudi. Terbukti menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Nah, hal semacam ini itu kurang disenangi oleh baginda Rasul, sehingga Rasul itu seringkali mengangkat kepalanya ke langit, mau minta wahyu tapi nggak berani, menunduk ke bumi, mengangkat lagi, dan ini terus berulang. Akhirnya turun ayat yang bunyinya adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang palingkanlah wajahmu, kiblatmu mengarah ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'batullah. Maka di tengah sholat itu Rasulullah langsung berpindah bersama para jamaah menghadap ke Masjidil Haram. Nah, akhirnya di Saudi, ibu yang sudah berulang kali ke sana, ada nama masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu karena ada perpindahan itu. Kemudian ditelusuri lagi sejarahnya, sudah berapa kali ke perpindahan arah kiblat ini? Sebetulnya itu sudah berpindah sampai 3 kali. Dulu nabi-nabi dahulu itu menghadapnya ke Masjidil Haram, ke Ka'batullah itu. Kemudian dipindah ke Yerusalem, Baitul Maqdis itu. Kemudian dipindah lagi ke Masjidil Haram. Nah, ini kok ternyata kenapa terjadi perpindahan seperti ini? Untuk alasan apa yang memang mendasari perpindahan sampai 3 kali seperti ini? Nah, alasan yang mendasari adalah untuk menguji siapakah umat Rasulullah yang betul-betul beriman dengan siapakah di situ yang termasuk kaum munafikun itu, kaum munafik. Kalau muslimun, pasti dia akan beriman totalitas, kemanapun arah kiblat itu berpindah, dia akan beriman kepada baginda Rasul. Tapi bagi yang munafik, pasti dia akan melogikakan, oh ini berarti mencela-mencela ini, berarti nggak konsisten ini. Kemudian dia menghembuskan fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya Allah sedang menguji untuk membedakan mana yang betul-betul beriman, mana yang tergolong munafikunnya itu. Itulah cara indah Allah untuk bisa membedakannya. Selain ada hadiah berupa kiblat yang sampai saat sekarang ini kita menghadap ke sana, kedua, yaitu di bulan Sya'ban, dari 12 bulan yang ada, bulan yang seringkali dilalaikan oleh manusia adalah bulan Sya'ban. Yakni ibadahnya mulai merosot, motivasi untuk bisa menjadi sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, ini semakin merosot, yaitu di bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban ini merupakan suatu momentum di mana setiap catatan amal manusia itu dikumpulkan atau direkapitulasi dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan baginda Rasul ketika seluruh amalnya ini disetorkan kepada Allah, ini harus dalam kondisi puasa.
maka disyariatkanlah bulan Sya'ban itu untuk berpuasa sunnah. Dikarenakan kepengen Rasul itu ketika disetorkan itu dalam kondisi puasa, sedangkan puasa itu pahalanya sangat luar biasa banyaknya dan tak terhitung. Bahkan dalam hadis dikatakan, kalau untuk urusan puasa itu urusanku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena betapa banyaknya pahala orang yang berpuasa. Makin ikhlas berpuasa, makin gak terhitung lagi pahalanya itu. Nah, harapannya ketika disetorkan amal, maka dibarengi dalam kondisi puasa itu. Nah, oleh-oleh berikutnya di bulan Sya'ban ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang itu belum tentu ada satu manusia di muka bumi ini yang mendapatkan, yaitu turunnya ayat yang biasa dibaca ketika tahlilan, barzanji, dibaiyah, ketika khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, itu selalu ada ayat itu. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semua bersolawat kepada baginda Rasul. Dan kalian wahai manusia bersolawatlah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa sekali ketika sholawat itu dari Allah, dan Allah memberikan balasan yang luar biasa. Seluruh malaikat baik yang di bumi maupun di langit semua harus bersolawat. Begitu juga kita sebagai umat Rasulullah diperintahkan untuk bersolawat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, ada hal yang spesial apakah pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sehingga seluruh malaikat, seluruh manusia, bahkan Allah sendiri bersolawat kepada baginda Rasul itu? Ternyata jawabannya adalah salah satunya itu yang paling utama, karena khuluquhul Quran. Karena baginda Rasul ini akhlaknya adalah akhlak Quran. Inilah yang menjadi kedahsyatan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita sudah mengetahui bahwasanya Rasul itu adalah akhlak Qur'ani, maka tentu banyak sekali cerminan-cerminan yang bisa dicontohkan. Contoh, kana khuluqul Qur'an. Di beberapa ayat dijelaskan, misalkan saja nih satu contoh. Ada ayat yang mengatakan, wahai manusia, wahai orang yang beriman, andaikan kau lagi dizolimi, kau lagi dicaci maki, kau lagi difitnah oleh teman-temanmu, oleh sahabat-sahabatmu, maka sabarlah dan tetaplah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membalas itu semuanya. Kalau kita pas kita nih ya kena fitnah, dicaci maki, nama baik kita dicemarkan, apa yang kita lakukan? Pasti tidak terima. Pasti kita usut sekalian. Ayo kita laporkan ke polisi. Nah, mungkin itu adalah kita. Tapi baginda Rasul tidak. Suatu ketika ada suatu cerita ya. Ini nyata, bukan fiktif. Di Suk Madinah, di ujung pasar Madinah, Ibu dokter ini pasti tahu betul yang namanya pasar Madinah, oh ya. Nah, di ujung pasar itu ada orang Yahudi, mohon maaf udah tua, ompong, buta. Ditambah lagi kegiatan sehari-harinya itu selalu mengutarakan mencaci maki baginda Rasul. Namanya Muhammad itu gila, tukang sihir, tukang menghipnotis, dia itu mengajarkan kesesatan dan lain sebagainya. Setiap kali ada orang yang datang, itu selalu dibilangin itu, kamu jangan percaya Muhammad, Muhammad itu gendeng, Muhammad itu gila, macam-macam lah. Dan setiap kali ada orang datang, tiba-tiba di pagi hari Rasul datang, kemudian begitu juga, kamu jangan percaya Muhammad, ya Muhammad itu begini, isinya caci maki dan juga penghinaan luar biasa. Tapi Rasul hanya diam saja. Dan Rasul membawa makanan itu diberikan kepada orang Yahudi tadi, dan itu rutin. Setiap pagi Rasul memberikan makan kepada orang itu, dan rutin pula lah orang Yahudi itu mencaci baginda Rasul. Dan sepanjang beliau itu memberikan makan, bertemu dengan orang Yahudi, tidak mengatakan satu kata pun, kecuali hanya diam saja. Nah, tiba-tiba ada suatu peristiwa yang luar biasa, wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian singkat cerita, datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, datang kepada putri tercintanya yang bernama Sayyidatina Aisyah, di mana Sayyidatina Aisyah ini juga istri tercinta baginda Rasul.
Akhirnya datang kepada Sayyidatina Aisyah, wahai putriku, adakah amalan yang tertinggal dari diriku dari apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian jawaban dari Sayyidatina Aisyah, wahai ayahanda, engkau adalah ahlus sunnah. Seluruh sunnah sudah engkau laksanakan. Yang paling tepat melaksanakan sunnah Rasul adalah Anda. Tapi masih ada satu yang belum engkau laksanakan. Apa itu? Yaitu Rasul setiap pagi hari selalu ngasih makan orang Yahudi yang buta, yang ompong, yang ada di ujung suk Madinah atau pasar Madinah. Akhirnya ya sudah, kalau memang tinggal satu itu yang belum aku laksanakan, aku akan datang ke sana dan mencarinya. Akhirnya datanglah Abu Bakar untuk menemuinya, dan betapa senangnya karena dia bisa berjumpa dengan orang Yahudi itu. Dan kesenangan ini karena dia ingin sempurna untuk bisa melaksanakan sunnah Rasulullah secara 100%. Akhirnya membawa makanan, begitu disuapkan, bukannya malah berterima kasih, orang Yahudi itu malah marah-marah. Marah-marah, dilepehlah makanan itu, dibuang. Ini makanan apa? Kalau bahasa kitanya ya, ini makanan apa? Ya, ini makanan yang biasa dibawa oleh orang yang setiap masih makan di pagi hari itu. Bukan. Tambah marah lagi. Kamu pasti bukan orang yang sebelumnya ngasih makan ke saya. Akhirnya, saya itu orang yang di hari-hari sebelumnya ngasih makan kepadamu. Bohong kamu itu. Orang yang ngasih makan setiap pagi hari itu selalu makanannya dikunyah dulu oleh beliau, dan betapa lembut tangan beliau, setelah itu dimasukkan ke mulut saya karena saya tidak bisa gigit atau mengunyah makanan itu. Nah, akhirnya di sini tak kuatlah Abu Bakar Siddiq ini untuk menahan tetesan air mata karena melihat betapa mulianya baginda Rasulullah itu. Yakni Rasulullah orang yang sangat mulia di mata manusia dan juga sangat mulia di mata malaikat, ternyata masih merelakan dirinya direndahkan, sekalipun bahkan makanannya itu dikunyahkan dan diberikan kepada orang Yahudi itu. Akhirnya jujurlah Abu Bakar As-Siddiq, betul saya itu bukan orang yang sebelumnya. Orang yang sebelumnya itu sudah wafat. Nah, saya itu sebagai pengikutnya ingin menyempurnakan sunnah supaya saya ini bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Akhirnya orang Yahudi tadi merasa tergetar hatinya dan merasa penuh dengan penyesalan, dan tidak ada kesempatan lagi untuk minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Akhirnya, bagaimana cara saya itu untuk minta maaf? Dan siapakah orang yang sebelumnya itu yang selalu ngasih makan di pagi hari? Kemudian dijawablah oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah nangis gak jadi-jadi itu deh. Orang Yahudi tadi, karena orang yang selalu dicaci maki, orang yang ketika disuapin dan sekaligus dicaci maki, ternyata itulah orangnya. Dan sampai beliau wafat sekalipun, itu ternyata beliau tidak marah sedikit pun. Akhirnya putus asa lah, dengan putus asa tingkat tinggi, dan mengatakan, adakah pintu taubat, adakah pintu untuk aku bisa minta maaf kepadanya itu. Diberikan jalan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara bersyahadat, insya Allah Allah akan memaafkan segala dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Akhirnya dia dengan penuh kemantapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah syahadat itu sampai meninggalnya orangnya mantan Yahudi tadi, dia terus bersolawat kepada baginda Rasul karena dia betul-betul merasakan betapa mulianya akhlak Rasul itu, dan ini sama persis dengan kana khuluquhul Quran, yaitu akhlaknya adalah akhlak Qurani. Di saat dia dicaci maki, dihina, dicemooh dan lain sebagainya, tidak memberikan balasan kecuali hanya sabar. Nah, tentu hal seperti ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Kalau kita ya kadang pas lagi bener ya mungkin bisa sabar, kalau pas lagi kita lagi ikut ke bawah emosi ya ikut mangkel-mangkel lah mungkin ya. Ya memang makomnya kan beda antara kita dengan baginda Rasul. Nah, kemudian sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul, ya tentu jawabannya adalah dengan bersolawat.
Karena sholawat itu kan barang siapa yang mau membacanya sekali, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali. Yang mau membaca 10 kali, Allah memberikan balasan 100 kali. Yang mau membaca 1000 kali, maka janji Allah adalah lam tamsas unnar, yakni orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka disinilah sebagai bentuk kasih sayangnya Rasul yang senantiasa mengawal umatnya yang betul-betul mencintainya. Ada 3 momentum yang dimana 3 momentum ini sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasul, yang itu sangat berbahaya sekali kepada umat Rasulullah. Momentum yang pertama adalah indal mizan, yaitu di saat hari pertimbangan amal. Seluruh umat digiring, baik muslim ataupun non muslim, digiring semua di mizan itu. Tujuannya apa? Di sini akan ditimbang amal baiknya berapa, amal buruknya berapa. Disinilah penentuannya itu. Kemudian setelah berada di gerbang mizan itu, disinilah Rasul itu khawatir. Jangan-jangan nanti bagaimana umatku? Apakah bisa selamat semua ataukah ada yang mondok dulu di neraka? Nah, disinilah kegelisahan Rasul itu mulai muncul. Yang kedua yaitu indal hisab, yaitu ketika mulai prosesi penghitungannya itu, yang mana satu orang saja itu bisa beratus-ratus tahun, apalagi dikalikan berapa triliun manusia yang hidup di permukaan bumi ini dari dulu sampai sekarang. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan ketika hisab Allah ini ternyata mendahulukan keadilannya, pastilah seorang hamba itu tidak akan selamat untuk bisa mendapatkan maghfirah Allah. Karena antara kebaikan dengan keburukan sudah pasti di situ, yang akan nampak adalah keburukannya. Tapi ketika waktu hisab itu ternyata Allah lebih mendahulukan sifat rahmatnya dan juga maghfirahnya, maka sekalipun dosanya itu menumpuk, istilahnya menumpuk setinggi gunung, mencakar langit, menembus bumi, tapi kalau memang maghfirah Allah yang didahulukan, maka dia pasti akan selamat sekalipun dosanya banyak. Dan yang ketiga yaitu indas sirat, yaitu di saat orang itu digiring untuk melewati jembatan yang di situ di bawahnya ada neraka jahanam. Kalau memang dia selamat, maka dia masuk surga, tapi kalau tidak selamat, maka dia akan masuk neraka jahanam. Dan Rasul ada di ujung jembatan itu dan senantiasa berdoa. Apa doa Rasul? Ya Allah, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Disinilah bentuk cinta kasih sayang Rasul yang sangat luar biasa. Semasa hidup beliau habiskan waktunya untuk mencintai umat Rasul. Ketika sakaratul maut pun itu yang ditujukan adalah ummati, ummati, dan ummati. Bahkan ketika di alam barzah sekalipun itu masih difikirkan oleh Rasul. Sampai indal mizan, indal sirat, dan juga indal hisab itu masih difikirkan oleh Rasul. Di padang mahsyar masih dipikirkan oleh Rasul. Ini kan kalau kita cari orang yang seperti ini di dunia yang sekarang hidup, masih adakah orang seperti itu? Jawabannya nggak ada, kecuali baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah kalau ungkapan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yakni Allah loh ya, Tuhan dan seluruh malaikat berikut seluruh manusia yang ada di permukaan bumi bersolawatlah kepada baginda Rasul, karena di dunia ini belum ditemukan orang yang memiliki akhlakul karimah sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan momentumnya itu kapan? Sekarang jawabannya, yaitu di bulan Sya'ban. 3 oleh-oleh, saya ulang oleh-olehnya. Pertama yaitu perpindahan arah kiblat menuju Ka'batullah Masjidil Haram. Yang kedua, diangkatnya atau disetorkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan puasa. Dan yang ketiga, turunnya ayat untuk mencintai baginda Rasul dengan bersalawat, yaitu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu ila akhirih. Kemudian kita masuk di bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah mengerti bahwa baginda Rasul itu adalah kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, jawabannya adalah bukan jawaban. Ketika sudah dikatakan kana khuluquhul Quran,
maka di sini pasti ada rahasia yang sedang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia itu apa? Kalau diungkap di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Contohnya apa? Yakni Al-Qur'an diturunkan kepada malaikat Jibril yang itu nanti diarahkan kepada baginda Rasul. Sehingga malaikat Jibril yang mendapatkan amanat kalam ilahi itu karena mendapatkan keberkahan Al-Quran, malaikat Jibril mendapatkan julukan yaitu afdalul malaikat, malaikat yang paling terbaik dari seluruh malaikat-malaikat Allah. Tentu jawabannya kenapa? Ya karena mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu. Yang kedua, yakni ketika malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad secara tadrijian, secara bertahap kalam ilahi itu, maka Rasulullah Muhammad ini dijuluki sebagai khairil mursalin, yaitu utusan Allah yang paling terbaik. Dan dikatakan pula al-bashar la kal-bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, karena kana khuluquhul Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan paling mulia dari seluruh bulan yang ada. Dibandingkan 11 bulan yang ada, yang paling mulia yang mana? Bulan suci Ramadan. Sehingga ini menjadi penantian yang luar biasa bagi kalangan umat Islam. Al-Quran pertama kali diturunkan itu yang berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali itu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan pada waktu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga diungkapkan dalam Al-Quran itu khairum min alfi syahr, yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal kita kalau dihitung umur kita sudah lebih dari 1000 bulan atau belum. Nah, kalau pas bertepatan di malam Lailatul Qadar kita penuhi dengan ibadah, maka terhitung berapa kali kita ibadah dikalikan dengan 1000 bulan itu. Tentu jawabannya kenapa kok ini pahalanya berlipat ganda? Ini pasti jawabannya karena mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Disampaikan kepada umatnya secara perlahan, atau bahasa Arabnya tadrijian, step by step ya, bukan step by step. Kalau step by step kejam. Nah, step by step. Nah, ini umat yang bisa melaksanakannya, maka umat ini dikatakan di dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah khaira ummah, umat yang terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka di sini jawabannya kenapa bisa menjadi kuntum khaira ummah? Ini jawabannya adalah karena mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Fatir sambungannya itu, manusia dari umat Rasulullah ini dibagi menjadi 3 macam ketika mereka diberikan Al-Quran. Yakni ungkapannya thumma awrathnal kitabal ladzina safaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kepada hamba-hambaku suatu kitab, yaitu Al-Quran, yang ternyata penerimaan Al-Quran ini ada 3 model. Yang pertama, sudah dikasih Al-Quran melalui baginda Rasul. Kalau kita berarti kan melalui ulama-ulama pewaris para Rasul itu, atau warasatul anbiya. Nah, sudah diberikan Al-Quran, diberikan kesempatan Al-Quran, tapi nggak dibaca sama sekali, bahkan tidak mau diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang seumur hidup itu hanya istilahnya Islam KTP, KTP-nya Islam, tapi ternyata tidak mau melihat Al-Quran sedikit pun. Maka sebetulnya orang seperti ini itu sedang menzalimi dirinya sendiri, bukan Allah yang zalim kepadanya. Maka ungkapan Al-Quran adalah zalimul linafsi, dia menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, ada ummatum muqtasid, umat yang memang di sini STMJ, sholat jalan maksiat terus istilahnya. Sudah dikasih Quran, ya dia baca Quran, tapi ternyata ya masih tetap saja melakukan maksiat, mungkin di satu waktu melakukan suatu hal yang tidak baik di satu waktu, tapi ya tetap dia melaksanakan ibadah. Nah, kemudian yang ketiga ada sabiqum bil khairat, umat yang mengetahui hakikat kehidupan ini sehingga terus berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu.
tentu atas izin Allah, sehingga dia mendapatkan dzalika huwal fadlul kabir, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Untuk orang yang pertama, untuk yang zalimul linafsi, ini ada konsekuensi, yaitu kalau memang yang dahulu adalah keadilan Allah, maka pastilah dia itu akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Tapi ketika rahmat Allah yang muncul duluan, maka sekalipun seumur hidupnya ini banyak dipenuhi dosa-dosa, maka dia tetap akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Mungkin jawabannya. Kalau memang Allah menentukan itu, maka jawabannya mungkin. Contohnya apa? Yakni dahulu ada orang kafir Quraisy memusuhi baginda Rasul. Nah, kemudian dia nggak pernah sholat, nggak pernah jidatnya ini bersujud, kemudian dua lututnya tidak pernah menyentuh tanah untuk bersujud, tapi ternyata dia digolongkan sebagai ahlu surga, dan itu dikatakan oleh Rasul ketika Rasul masih hidup. Yakni di saat dia setelah memusuhi Rasul dan melihat kana khuluquhul Quran, indahnya Rasul itu memiliki akhlakul karimah yang itu terpancarkan dari sinar Al-Quran, akhirnya dia bersyahadat dan Islam. Kemudian belum masuk waktu sholat, ternyata orang ini diajak berperang, berjihad, dan meninggal. Dan akhirnya disitulah Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ada orang yang belum pernah sholat sekalipun, ternyata dia adalah ahli surga. Lalu bagaimana dengan dosa sebelumnya? Semuanya ghufira ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yaitu dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Nah, ini karena rahmat Allah yang datang duluan. Maka kita juga sebagai umat yang muslim atau umat yang beriman, patutlah kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan indal mizan, indal hisab, dan juga indas sirat, di saat di mizan, di saat di hisab, dan juga di saat di jembatan, ya Allah, dahulukanlah rahmatmu kepadaku. Maka ketika rahmat itu yang duluan, insya Allah kita semuanya akan selamat. Yang kedua, yaitu ummatun muqtasid, umat yang memang baina-baina di sini antara ibadah dengan dosanya. Ini pun Allah memberikan suatu konsekuensi, yakni orang seperti ini itu akan dihisab, tapi hisabai yasira. Artinya adalah tetap dihitung seluruh amalnya, cuma amal itu yang jelek-jeleknya dimaafkan oleh Allah karena rahmat Allah mendahului siksaannya itu, sehingga tetap orang ini bisa masuk surga. Nah, yang hebat lagi ini yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, yaitu orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan karena dia mengetahui hakikat kehidupan itu seperti apa, sehingga orang ini langsung diberikan jaminan oleh Allah, orang ini adalah akan digolongkan umat baginda Rasulullah dari sepertiganya. Jadi umat Rasul itu nanti dibagi sepertiga. Nah, yang sepertiganya itu akan masuk surga dengan tanpa hisab. Maka seringkali kita berdoa kan, Allahumma ja'alni min thuluthi ummati sayyidina Muhammad alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ya Allah, jadikanlah aku ini sepertiga dari umat Rasulullah Muhammad yang bisa masuk surga dengan tanpa hisab. Siapa yang dimaksudkan sabiqum bil khairat ini? Nah, ini saya kemarin bulan Februari tanggal 18 tepatnya. Itu ke Pontianak, saya melihat ada hal yang sangat menakjubkan di sana. Ada seorang nenek sudah usianya 105 tahun. Nah, insya Allah ini saya husnuzan, mudah-mudahan karena barokah Al-Quran itu, dalam usia 105 tahun pendengarannya masih jelas, pandangannya masih jelas, fisiknya masih kuat, dan pancaran kelihatan orang ini rohaniahnya bagus, itu nampak sekali. Nah, ternyata apa yang menjadi amalan beliau itu, yakni beliau sedari kata anak-anaknya seusia umur 5 tahun itu sudah hafal Al-Quran, dan beliau istiqomah membaca Al-Quran setiap 3 hari sekali hatam Al-Quran. Berarti 1 bulan itu hatam 10 kali, dikalikan sekarang sudah umurnya 105 tahun, dan beliau terus baca Al-Quran itu
Nah, tapi kan dia nggak kerja. Lalu siapa yang ini menafkahi dan sebagainya? Dulu ada suaminya. Setelah suaminya nggak ada, kemudian digantikan sama anak-anaknya itu yang menopang semuanya. Nah, ternyata orang yang seperti ini saya melihat subhanallah, ini adalah pasti orang-orang yang mendapatkan izin Allah sehingga memiliki kesempatan dan juga diistiqomahkan hatinya sehingga bisa khusyuk terhadap Al-Quran itu. Berbeda dengan saya misalkan. Saya kalau disuruh begitu, nanti pasti nggak bisa kerja. Pasti nanti istri, anak makan apa? Pasti jawabannya begitu kan. Nah, karena memang kita beda makom. Tentu hanya orang-orang tertentu sajalah yang bisa melakukan seperti itu. Tapi di dunia ini memang nyata, ada orang-orang seperti itu. Dulu saya merasa terkagum-kagum dengan ceritanya Imam Syafi'i. Di saat Imam Syafi'i itu berangkat dari Mesir menuju ke Mekah untuk berguru kepada gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas yang ahli hadis itu, yang punya kitab Muwatta Malik. Yaitu sepanjang perjalanan ternyata beliau itu menghatamkan Al-Quran berkali-kali karena mulutnya terus menghafalkan Al-Quran. Nah, ternyata ini saya melihat ada yang bisa menandingi itu semua, ternyata orang Indonesia, yaitu tinggal di Pontianak itu. Subhanallah, seorang nenek-nenek. Ini pasti jawabannya adalah biiznillah, dengan izin Allah, sehingga Allah memberikan kekhusyuan dan keistiqomahan sehingga dia betul-betul mencintai Al-Quran dan mendapatkan fadlul kabir, yaitu anugerah yang sangat mulia sekali. Akhirnya saya datang ke sana, mohon doa. Saya panggilnya itu Syarifah Hubbabah Anisa. Syarifah, saya mohon doa dan saya membawa air. Tolong doakan anak, istri, keluarga, dan jamaah saya yang memang mencintai Al-Quran. Maka mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, karena keberkahan dari Al-Quran itu. Beliau akhirnya angkat kedua tangannya, berdoa sampai meneteskan air mata. Mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keinginan dari orang ini. Jadi kita semua yang mengaji di sini insya Allah juga ikut mendapatkan doa dari beliau Syarifah Hubbabah Anisa itu. Nah, itu untuk orang-orang yang istilahnya yang level ketiga ya, sabiqum bil khairat, orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Tadi saya menyinggung sedikit tentang hakikat kehidupan. Orang yang bisa memahami hakikat kehidupan itu gambarnya seperti apa? Saya ingin sedikit cerita. Mohon maaf, masih ada waktu? Oh ya, alhamdulillah. Senangnya di sini tuh waktunya panjang. Kalau saya di BNPT dibatasi 15 menit. Oh ya. Oh ya. Ya, baik, makasih, Bu. Nah, terkait dengan orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan, pernah dikisahkan sahabat Ali bin Abi Thalib ternyata dijumpai oleh seorang laki-laki misterius. Ini enggak dikenal, min aina ja'a wa ila aina yadhhab, bahasa Arabnya itu, dari mana datangnya dan kemana perginya, ini enggak jelas. Kemudian laki-laki itu tiba-tiba menanya 4 hal kepada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan yang pertama, wahai Ali bin Abi Thalib, mal wajib wa ma huwal aujab? Apa sesuatu yang wajib itu dan apa yang lebih wajib lagi? Tapi karena yang ditanya ini sahabat Ali yang super jenius, beliau pun dengan spontan memberikan suatu jawaban. Al wajib adalah ta'atun lillah, taat kepada Allah. Dan yang lebih wajib lagi itu adalah tarkul ma'asi wa dzunub, yaitu meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, di sini kita bisa membedakan orang untuk taat itu ternyata lebih mudah daripada orang untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Misalkan kita kan semua punya dimensi berbeda-beda. Kata siapa Ustadz itu tidak ada godaan kemaksiatan? Banyak. Tanya aja Pak Alex. Ya Pak ya. Banyak Ustadz itu godaannya. Nah, jadi jangan dianggap godaan itu hanya orang-orang yang ada di birokrasi saja. Mungkin kalau di birokrasi itu kaitannya paling kaitan dengan tahta, kekuasaan itu, kemudian materi, kemudian kepentingan-kepentingannya. Nah, sedangkan kalau ustadz godaannya ini mungkin lebih berat lagi, yakni mohon maaf saya katakan seringkali terjadi kaburomatan indallah, yaitu sangat besar dosanya orang yang dia itu mengatakan untuk berbuat kebaikan dan sebagainya, tapi dia tidak mau melakukannya. Ini adalah
kemaksiatan bagi seorang ustadz gitu. Jadi nggak sembarangan jadi ustadz, berat juga. Makanya saya itu aslinya nggak mau jadi ustadz, tapi karena dipanggil ustadz ya sebetulnya pengen ngaji saja, saya itu pengen ngaji, nggak usah dipanggil ustadz segala. Nah, yang penting karena saya lagi sama-sama belajar, jadi mudah-mudahan apa yang saya katakan saya juga bisa mengamalkan. Jadi lahir batin beratnya itu, dan akan menjadi mas'uliyat, tanggung jawab di kemudian hari. Kamu menyuruh kepada jamaahmu menyuruh sedekah nggak? Kata siapa yang nggak menjadi tanggung jawab? Tanggung jawab. Maka disinilah langsung Allah memberikan ancaman, sungguh besar dosanya orang yang dia itu mengatakan tapi dia tidak melaksanakan. Nah, itu bebannya kepada, mohon maaf, kembali ke situ. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu perbedaan tingkatan antara taat kepada Allah itu mungkin lebih mudah daripada meninggalkan kemaksiatan, apalagi dalam kondisi yang memang memungkinkan orang itu untuk berbuat kemaksiatan, tentu sangat benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasul itu, seorang hakim yang adil itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Mungkin sholat 1000 rakaat dia bisa selesaikan dalam berapa hari. Tapi ketika seorang hakim yang adil, sedangkan kasus yang dibahas ini adalah kasus yang runyam, apalagi ini melibatkan kelompok-kelompok tertentu, kalau dia memutuskan kebenaran, maka ada ancaman, baik ancaman bagi dirinya, ancaman bagi kelompoknya, ancaman bagi keluarganya, dan sebagainya. Nah, tentu ini kan menjadi suatu perihal yang seringkali orang itu kadang berpindah dari haluan kebenaran menuju kepada haluan kebatilan. Tapi ketika dia itu tetap berada pada supremasi hukum adil, maka disinilah orang itu sebetulnya mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa, yaitu menjadi fadlul kabir, anugerah yang sangat mulianya. Saya pernah ketemu dengan seorang hakim, dia teman saya dan jamaah di Bogor. Mohon maaf saya cerita, tapi kalau nggak sebut nama nggak apa-apa ya. Nah, itu setiap kali ada kasus, itu yang tersandung kasus dia membawa uang, kadang 1 kresek gitu kan, memberikan, ini tolong deh dimuluskan kasus saya gitu kan. Nah, ini dia tetap mempertahankan, dia tidak mau itu. Akhirnya ternyata hidupnya sampai sekarang ya pas-pasan saja. Nah, kemudian datang ke saya, ini bagaimana? Ketika ada tawaran-tawaran itu saya selalu menolaknya, karena memang saya lebih takut nanti akan menjadi ancaman di kemudian hari ketika saya menerima yang seperti ini, alias uang abu-abu. Nah, kemudian saya jawab, apa yang sudah dilakukan itu secara pribadi sudah sangat luar biasa sekali, karena tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Tentu pasti orang-orang yang atas izin Allah sajalah yang bisa mendapatkan al-fadlul kabir, atau anugerah yang sangat luar biasa besarnya itu. Maka ketika melihat seperti ini, justru saya merasa saya sangat sedikit sekali amal saya dibandingkan seorang hakim ini yang kelihatannya ibadahnya paling sholat 5 waktu, tapi memutuskan hal seperti ini bukanlah perkara mudah. Tapi ini sangat sulit sekali, karena di sini mempertaruhkan antara kejujuran dengan kebatilan. Nah, kemudian sahabat Ali ditanya yang kedua. Ditanya, mal qarib wa ma huwal aqrab. Apa sesuatu yang dekat itu dan apa yang lebih dekat lagi? Lagi-lagi dengan jawaban cerdasnya beliau spontan menjawab, yang dekat adalah kematian. Yang dekat adalah hari kiamat. Sedangkan yang lebih dekat lagi adalah kematian. Nah, hari kiamat itu dekat, tapi kita belum tahu ini datangnya 100 tahun lagi kah, 1 miliar tahun lagi kah, atau 1 triliun tahun lagi kah? Kita nggak tahu semuanya, tapi pasti dekat. Kenapa dekat? Karena itu ada di depan. Yang ada di depan itu dekat. Sedangkan yang lebih dekat lagi adalah umur kita ini, yang mana kita sudah tahu semuanya, rata-rata umur orang Indonesia kan sangat jarang ya menempuh lebih dari 100. Tinggal kita lihat saja umur kita sekarang, kemudian menuju sisa umur itu berapa. Maka itu jauh lebih dekat. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui hakikat bahwasanya kita tinggal usianya berapa, kemudian nanti kita akan hidup di yaumul kiamat, dan itu pasti akan kita ada di sana. Dari situlah sehingga membutuhkan adanya pembekalan. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah, ma huwal ajib wa ma huwal ajab. Apa itu sesuatu yang mengherankan atau yang menakjubkan dan yang lebih mengherankan lagi?
Jawabannya, sesuatu yang mengherankan adalah dunia dan materi. Sedangkan yang lebih mengherankan lagi adalah hubbud dunya, yaitu orang yang rakus terhadap dunia itu padahal dia sudah tahu bahwa umurnya itu tidaklah akan abadi. Tentu hal semacam ini kalau kita mau merenungi bersama, bukan kok ungkapan seperti ini menafikan kita untuk mengais rezeki, karena itu adalah menjadi kewajiban kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan bagianmu di dunia itu, karena itu adalah kebutuhan yang itu harus dipenuhi. Tapi akhirat itu lebih utama, maka orang yang mau melakukan mengais rezeki yang itu sebetulnya adalah dimensi materi, dimensi dunia, kalau memang niatannya itu adalah untuk akhirat, semuanya bernilaikan akhirat. Sebetulnya di dalamnya adalah kemunafikan. Nah, kemudian lanjut yang keempat ya. Yang keempat ini, ma huwa sa'bu wa ma huwal as'ab. Apa sesuatu yang sulit itu dan apa yang lebih menyulitkan lagi? Sesuatu yang sulit itu dijawab oleh Sayyidina Ali, yang sulit itu adalah al-qabru, kuburan. Dan yang lebih menyulitkan lagi adalah az-zihab ilaihi bila zadin, yaitu datang ke kuburan dengan tanpa membawa bekal apapun. Nah, kalau orang sastra Arab seringkali mengumpamakan orang datang ke kuburan alias meninggal itu ibarat orang dia berenang ke tengah lautan yang sangat luas sekali dengan tanpa bahtera atau dengan tanpa sampan itu. Sehingga pastilah tenaganya nanti itu akan habis dan dia pasti akan tenggelam dan meninggal di sana, sehingga yang dia rasakan adalah penderitaan di atas penderitaan. Tidak ada yang bisa menolongnya. Yang menolong itu apa? Yaitu amal yang dia bawa di saat hidup di dunia yang sangat singkat ini. Maka kuburan itu sangatlah menyulitkan, apalagi tempatnya sangat sedikit. Yang dikubur itu adalah jasadnya, rohnya itu akan ikut disulitkan di saat orang itu ternyata tidak membawa amal yang cukup. Tapi ketika dia membawa amal yang cukup, maka orang itu akan mendapatkan kelonggaran dan kuburannya itu seperti halnya istana bagi dirinya. Loh, apakah orang ketika dikubur itu masih hidup? Jawabannya adalah bal ahya'un 'inda rabbihim, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah, pada hakikatnya mereka itu hidup. Pada hakikatnya mereka hidup dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim, manusia itu ketika sudah dikuburkan, maka rohnya itu ada dua macam. Pertama ada roh al-mursalah dan ada yang ghairul mursalah. Roh yang mursalah itu apa? Roh yang dilepaskan. Memang roh itu sudah berpisah dengan jasad, tapi diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana roh ini mendapatkan kenikmatan sebagaimana ketika dia masih hidup itu. Dan ketika ada keluarganya yang masih hidup, dia mengirimkan doa kepadanya, maka dia menikmati sebagaimana kita menikmati hidangan makanan itu. Nah, sedangkan roh yang kedua ini roh yang dibelenggu oleh apa? Oleh dosa-dosa dia, sehingga dia hidupnya dalam kondisi ketersiksaan di atas ketersiksaan, menderita terus. Sampai kapan? Sampai datang tadi indal mizan, indal hisab, dan indal sirat. Dan ini masih berlanjut, digiring kepada mahsyar, digiring lagi ke surga dan juga neraka, dia masuk yang mana. Nah, ini luar biasa panjangnya perjalanan itu. Nah, ini gambaran singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan insya Allah kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekeliruan pastilah itu datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian. Silakan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Banyak sekali yang kita dapat hari ini. Semoga yang kita dapatkan ini
bisa kita laksanakan secara bersama-sama sehingga akan makin menambah keimanan kita untuk kedepannya. Barangkali masih ada waktu 15 menit, saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Bertanya boleh topik hari ini atau boleh pun pertanyaan dengan topik-topik yang lain. Silakan. Langsung silakan saja. Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Ganda ya. Siapa yang mau tanya silakan. Di unmute kali ya. Silakan yang mau bertanya. Ini unmute masih merah semua ya. Baik, barangkali sambil menunggu yang lain mau bertanya, saya mau coba bertanya juga Pak. Tadi dikatakan bahwa sholat itu ada 2 macam, sholat fisik gitu ya Pak ya, dan sholat secara psikis gitu barangkali bahasa ininya ya Pak. Sholat hati. Sholat hati. Nah, kalau mungkin saya salah menerjemahkan, mohon diluruskan. Kita mendengar selama ini ada yang namanya aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu setahu saya dia tidak melakukan sholat fisik, tapi dia bilang dia melakukan sholat secara hati. Jadi dia eling terus pada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau saya perhatikan tadi penjelasan dari Pak Ustadz bahwa itu hati yang selalu mengingat Allah setiap saat, kapanpun, dimanapun, selalu ingat terus. Padahal di agama kita diajarkan ada sholat fisiknya yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana buat 2 kali ini? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagusnya. Ya, ini kebutuhan kita adalah kebutuhan lahiriah dan batiniah. Dengan kita melaksanakan suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan yang namanya sholat lahiriah, yakni sholat yang ditata melalui syariat, dan juga dibutuhkan sholat secara batiniah yang itu adalah esensi daripada sholat itu. Sehingga ketika kita berhasil memadukan antara sholat lahiriah dan sholat batiniah inilah yang nanti akan mewujud sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu yang bisa mencegah segala bentuk kekejian dan kemungkaran. Dikarenakan dia tetap melaksanakan sholat batiniah, juga tetap melaksanakan sholat lahiriah. Seringkali ada pertanyaan, kita melihat ada, mohon maaf, oknum-oknum koruptor itu sebetulnya dia sholat lah, tapi dia tetap masih korupsi. Itu gimana itu? Jawabannya adalah karena sholatnya baru sebatas lahiriah saja, dia belum sholat secara batiniah. Pastilah kalau dia sholat secara batiniah, maka hatinya itu hidup, dan hati yang hidup pasti akan menjadi fatwa kepada jasadnya itu supaya tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada kekejian dan kemungkaran. Pasti hatinya melakukan pemberontakan. Ini karena tidak dibimbing oleh rasa khasyatullah, takut kepada Allah, sehingga walaupun secara lahiriah itu sholat, tapi kenyataannya belum sampai sholat pada batiniah atau qalbiyah. Lalu bagaimana ketika ada orang pada dimensi yang lain ternyata lebih mementingkan sholat batiniahnya saja, tidak mementingkan sholat lahiriahnya saja? Maka kalau model orang seperti demikian, ada suatu ungkapan dalam suatu kitab, bertasawuf tanpa menggunakan syariat itu akan masuk kepada bisa jadi kemusyrikan kalau memang itu berkaitan dengan akidah, tapi lebih kepada kefasikan kalau saya menilai, lebih kepada kefasikan. Tapi kalau orang bersyariat tanpa dilanjutkan dengan tasawuf, maka akan menumbuhkan kekeringan sehingga hatinya itu tidak terbasahi oleh siraman-siraman rohani. Hatinya tidak bisa hidup, sehingga mungkin inilah yang seringkali diungkapkan, dia itu seperti mayat hidup, bahasanya begitu. Nah, ini bahasa yang menurut saya memang kasar, tapi sebetulnya bermakna juga, yakni yang dibutuhkan oleh kita itu adalah memadukan antara sholat syariat dengan sholat qalbiyahnya itu, supaya betul-betul bisa mewujudkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu bagaimana dengan kondisi di masyarakat kita? Ini kan ada
yang hanya mementingkan batiniahnya saja. Bahkan ada komunitas liberal itu yang namanya sholat itu kan artinya doa, dan yang namanya doa itu bisa di mana saja dan nggak mesti harus punya wudhu, kemudian nggak mesti harus di masjid, nggak perlu di musola juga. Dan yang namanya sholat itu kan mau lagi nonton juga boleh, itu namanya sholat gitu kan. Nah, sehingga ketika ketemu dengan orang model seperti demikian, itulah orang yang hanya mementingkan pada batiniahnya saja, sedangkan batiniahnya ini juga salah. Kenapa dikatakan salah? Karena walaupun orang itu melaksanakan sholat batiniah kan ada tata caranya. Tentu ini tidak mengindahkan rambu-rambu itu. Nah, ketika menghadapi orang model semacam demikian, dia sudah keliru mulai dari yang paling dasar, yaitu dari segi pengertian, yakni pengertian daripada sholat secara lahiriah, ya, secara syara'an dan lughatan itu memang artinya doa, tapi di situ diatur mulai dari takbir sampai salam. Nah, sehingga kalau hanya mangkal pada arti doa saja, itu baru secara bahasa saja. Sedangkan yang dibutuhkan itu tidak cukup secara bahasa, tapi juga harus dibutuhkan secara syara'an. Nah, sedangkan secara syara'an itu memotivasi kita tidak hanya berhenti pada tataran sholat yang secara syariat saja. Nah, lalu bagaimana kalau kita ini kan masih tahap awal ya, masih pemula misalkan, apalagi masih posisi mu'alaf, ya kita benahi dulu sholat syariatnya, nanti perlahan kita benahi ya batini atau qalbiyahnya. Itu bagus seperti itu. Semuanya sudah bagus, yang dibutuhkan adalah proses perbaikan dan peningkatan secara bertahap. Tentu perlahan, ini tidak bim salah bim jadi. Karena orang yang agamanya kuat sekalipun, ketika diminta untuk sholat qalbiyah itu belum bisa melaksanakannya secara 100%. Sehingga semuanya pasti butuh al-wa'dhu wal irsyad. Butuh selalu diiringi dengan nasihat-nasihat dan juga diiringi dengan bimbingan-bimbingan oleh orang-orang yang memang memiliki kedekatan spiritual yang baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bapak Ibu, barangkali sudah punya pertanyaan. Pak Ganda nih sudah tanya. Nah, iya, baik Dokter Logi, makasih ya Dok. Ya Pak Ganda, silakan Pak Ya, Ganda. barokah bagi Dokter Logi dan keluarga. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz telah memberikan tausiah dan pencerahan kepada kita semua. Mungkin ada pertanyaan begini Pak Ustadz tentang masalah hadis Isra Mi'raj, wabil khusus yang berhubungan dengan pertama kalinya kita sholat yang 50 waktu itu. Saya mendengar dari beberapa para ustadz juga bahwa memang yang 50 itu sebenarnya tidak ada tuh Pak Ustadz. Jadi mereka berpendapat bahwa begini. Jadi seolah-olah Sayyidina Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang notabene kan Nabi kaum Bani Israel. Jadi seolah-olah itu Sayyidina Musa alaihissalam itu lebih tinggi daripada Musa karena dia diperintah oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama itu. Yang kedua, Pak Ustadz, biasanya kalau hukum atau syariat itu kan setelah dilaksanakan balik dirusuk sehingga ada keringanan. Begitu Pak Ustadz, mohon penjelasan barangkali saya lebih dapat memahami tentang masalah hadis Isra Mi'raj ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak pertanyaannya. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Ya Allah ya Allah. Untuk yang pertama terkait dengan Isra Mi'raj ya. Ya. Memang realitasnya kalau kita melihat realitas itu tidak ada sholat 50 waktu. Tapi Ya. memang perintahnya itu ada. Perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian proses pertemuan antara baginda Rasul Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian menghasilkan dispensasi atau diskon itu pun ada, sehingga mengalami tahapan-tahapan pengurangan sampai pada 5. Nah, kemudian siapa yang bisa melaksanakan sampai 50 itu, 50 waktu? Ya tentu jawabannya bukan manusia umat Rasulullah, karena memang sudah dipastikan umat Rasul itu hanya 5 waktu saja. Kalaupun mau ditambahkan,
itu ya sunnah-sunnahnya saja. Misalkan ada qobliyah, ada ba'diyah, tahajud, duha sampai 12 rakaat, tahajud 12 rakaat, ditambah sholat tasbih, ditambah sholat hajat dan lain sebagainya. Kalau mau melaksanakan sampai 50 rakaat, ya berarti di situ yang fardunya tetap hanya ada di 5 waktu saja, sedangkan untuk sholat sunnahnya itu bisa mau berapapun bisa. Nah, kemudian kalau arti daripada 50 sholat itu menjadi sholat wajib semua, ya saya sepakat dengan perkataan Bapak itu tidak ada, ya. Sedangkan bagaimana dengan malaikat itu? Katanya kan proses pertemuan Rasulullah juga itu bertemu dengan para malaikat. Ada yang hanya sujud saja, ya ada waktu kecuali sujud, nggak ada istirahatnya karena malaikat itu tidak makan tidak minum seperti manusia. Kemudian ada yang ruku saja, ada yang i'tidal saja dan lain sebagainya. Maka kalau ada yang memenuhi instruksi seperti itu, ya tentu jawabannya adalah malaikat. Bahkan selama diciptakan sampai ila yaumil qiyamah itu malaikat akan terus seperti itu sebagaimana yang ditugaskan. Sehingga kalau untuk kalangan manusia itu pastilah tidak kuat seperti itu. Orang kita ketika lagi ruku nggak lama-lama 1 jam aja kadang kita sudah encok pegelinu kan. Apalagi kalau disuruh bertahun-tahun bahkan seumur hidup seperti yang dilakukan oleh malaikat itu tentu tidak mampu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa tadi, Pak? Ya, Ustaz, jadi biasanya syariat itu kan akan dirikan ketika sudah dilaksanakan. Sedangkan yang dari 50 sampai dengan 5 itu belum dilaksanakan, Pak Ustaz. Iya. Betul. Kalau yang pertanyaan kedua apa, Pak, tadi? Iya, maksudnya gini, Pak Ustaz. Jadi biasanya kalau hukum itu rukhsah, ya, Pak. Masalah rukhsah ketika sudah dilaksanakan. Betul, Pak. Jadi memang untuk syariat Rasulullah ini ada hal yang menarik, Pak. Dalam bidang fikih juga ada, yakni ketika kita sudah mencapai batas masyaqqat atau batas darurat, maka hal yang pada mulanya itu diharamkan atau dilarang karena memang dalam kondisi yang sangat sulit sekali, maka itu menjadi hukumnya mubah bagi dia. Misalkan kemarin saya ke Maluku, nah ternyata di sana itu ada pulau-pulau, yaitu pulau terkecil. Nah, itu aksesnya sudah sangat luar biasa sulitnya, bahkan dari 550 kakak itu yang punya mobil cuma 6 dan sinyal nggak ada. Untuk masalah makanan itu juga berasnya dikirim dari pulau yang lain dan itu datangnya 2 minggu sekali. Nah, misalkan yang seperti ini ternyata kesulitan masalah makan, sedangkan dalam syariat itu kan kita harus makannya halal ya, baik makanan, minuman semuanya harus halal. Tapi karena ternyata transportasinya ini kesulitan dan dia hidup di tengah-tengah pulau seperti itu, maka bagi dia itu diperbolehkan kalaupun ada ayam mati misalkan, daripada dia sendiri yang mati karena memang nggak ada makanan, mau makan apa lagi. Nah, itu sebetulnya bagi dia itu sudah diperbolehkan dengan alasan darurat itu. Maka rukhsah atau keringanan dari syariat akan diberikan kepada orang-orang yang memang sudah berada pada level masyaqqat ataupun pada level darurat. Begitu juga dengan masalah vaksin misalkan. Sekarang lagi hot news masalah vaksin itu kan. Nah, ini kalau memang ternyata persoalan COVID ini sudah dalam kategori darurat, tentu yang menentukan darurat atau tidaknya kan bukan dari kalangan ulama, tapi yang menentukan darurat itu kan orang yang mengerti betul tentang masalah virus COVID ini. Nah, kalau memang menurut pakar-pakar yang ahli masalah virus ini, ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Nah, sedangkan mau tidak mau yang namanya vaksin itu ada kandungan babinya setelah uji laboratorium misalkan. Nah, sedangkan itu adalah sebagai salah satu cara untuk memenuhi kekebalan tubuh manusia, maka dengan alasan darurat itu diperbolehkan. Nah, ini dinamakan dengan at-tadawi bin najasah, yaitu berobat dengan menggunakan sesuatu yang najis. Itu diperbolehkan dengan beberapa catatan. Catatannya adalah ada suatu upaya untuk mencari
obat-obat yang lain yang halal ternyata tidak ditemukan dan mengalami kesulitan yang tinggi, nah tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan menggunakan obat itu. Maka ketika seperti itu muncullah rukhsah atau keringanan. Nah ada juga yang tidak sampai berada pada tahap yang membahayakan seperti itu, tapi sudah mendapatkan keringanan. Misal kita dalam perjalanan ini ternyata mencapai 85 km misalkan. Nah berarti di situ status kita itu sudah dikategorikan sebagai musafir. Nah ketika status sebagai musafir, maka kita sudah mendapatkan keringanan, yakni sholat kita yang tadinya 4 rakaat bisa dikosor jadi 2 rakaat. Yang tadi awalnya sholat zuhur dengan sholat asar itu sholat di waktunya masing-masing, ini bisa kita gabungkan di satu waktu. Entah di awal namanya jamak takdim, entah di akhir namanya jamak takhir. Nah, sehingga keringanan itu akan muncul sesaat orang itu dalam kondisi masyaqqat, dalam kondisi darurat, ataupun yang memang sudah ditetapkan tidak dalam kondisi masyaqqat sekalipun kalau memang itu dikategorikan safar yang mencapai masafatul qasar 85 km, maka itu sudah diperbolehkan untuk mendapatkan keringanan itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya keringanan itu. Ya, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ganda jelas. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Bapak. Barangkali dari Pak Dr. Ali Toha, Pak Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Oh, silakan Pak Rosehan, Pak Laksamana Rosehan, silakan Pak. Ya gini Pak Ustaz, Yes. Masalah vaksin juga ini. Saya vaksin nanti jatuhnya di bulan puasa. Apakah nanti disuntik bulan puasa itu batal nggak puasa Ustaz? Oh ya. Ya ini luar biasa bagus pertanyaannya, kontekstual. Ya, terkait dengan masalah penyuntikan Pak ya. Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke jauf atau ke lubang. Nah, mohon maaf, lubang manusia kan ada dari telinga, dari hidung, dari mulut, kemudian dari jalan depan, jalan belakang ya. Nah, kalau untuk masalah penyuntikan ini kalau nggak salah di tangan Bu ya penyuntikan itu Bu? Di bahu. Nah, di bahu. Apa? Ya, di bahu atau kalaupun ada misalkan kalaupun ada di bagian yang lain tapi tidak dikategorikan sebagai lubang manusia, maka itu tidak membatalkan, yakni karena tidak tergolong jauf. Berbeda kalau memang cairan itu diminum misalkan, nah itu bisa membatalkan, atau dimasukkan ke lubang manusia itu batal. Jadi yang terpenting adalah tidak dimasukkan ke jauf atau ke lubang manusia, maka itu tetap sah puasanya. Misalkan di dalam dunia kedokteran itu kalau ada orang yang demam tinggi misalkan ya, mohon maaf kadang cara pengobatannya itu ada yang memasukkan kayak tablet itu masuk ke duburnya dalam belakang. Nah itu kalau dia dalam kondisi puasa itu batal puasanya karena memasukkan sesuatu ke dalam. Nah seperti itu Pak ya, jadi tetap sah puasanya. Sambungannya barangkali Pak Ustadz, karena di sini banyak yang dengar nih dokter kandungan nih Pak. Oh iya. Ya, dokter kandungan itu tidak bisa terlepas dari memasukkan alat ke lubang juga Pak, lubang vagina. Yeah. Bagaimana kalau dalam keadaan puasa dia memasukkan alat itu, barangkali Bapak pernah dengar ya, istrinya dimasukkan alat namanya spekulum ke dalam lubang vagina pada hari berpuasa. Apakah itu batal Pak? Untuk orang yang dimasukin itu batal, tapi kalau untuk yang memasukkan tidak batal. Nah jadi dokter yang memasukkan itu dia tidak batal karena dari dirinya nggak ada dimasukkan ke dalam dirinya, tapi untuk orang lain yang dimasukkan itu tetap batal karena tadi dalam ketentuan fikih itu ketika sesuatu itu yang berupa ain itu berarti maksudnya berupa benda itu masuk ke dalam tubuh manusia, entah cair entah padat. Nah itu ketika masuk tetap membatalkan. Nah kemudian sudah ditentukan yang pasti membatalkan itu adalah hidung, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang. Mata gimana? Kan mata itu kan kalau matanya dicopot kan itu ada masuk ke dalam juga. Nah ini masih terdapat perselisihan. Ada ulama-ulama kebanyakan mengatakan mata itu tidak tergolong jauf, tidak tergolong lubang. Tapi ada juga ulama yang mengatakan gimana-gimana yang namanya orang kalau kelilipan itu kan debunya masuk ke dalam, tapi itu harus dikatakan sebagai lubang. Maka ketika ada sesuatu yang masuk itu harus membatalkan.
Nah, tapi itu minoritas. Kebanyakan ulama mengatakan yang namanya mata itu bukan jauf. Sehingga tadi pertanyaan Ibu Dokter terkait memasukkan itu, yang batal adalah yang dimasukinnya itu. Walaupun dia sakit ya Pak ya. Walaupun dalam kondisi sakit sekalipun. Baik, barangkali Dr. Ali Toha, Prof. Idam, silakan kalau mau bertanya. Dr. Noval dari anestesi barangkali juga mau bertanya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Belum ada dok, belum. Baik, barangkali menunggu satu pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan. Mengenai Isra Miraj lagi Pak. Kalau saya baca-baca, saya pemula Pak, awal belajar. Pemula kalau saya baca-baca peristiwa Isra Miraj itu ada di Al-Baqarah tentang perintah sholatnya, kemudian ada di Al-Isra. Ya, subhanalladzi asra. Ya, tapi saya tidak, atau mungkin saya yang belum menemukan mengenai pertemuan antara Rasul dengan almarhum dengan para nabi di setiap Rasul. Apakah ada dinyatakan di dalam Al-Quran, atau mungkin saya yang belum baca, atau memang apa Pak? Sepanjang yang saya ketahui juga, kalau melihat di Al-Qur'annya memang ceritanya sebatas perjalanan Isra dengan Mi'rajnya saja, yaitu dari Makkah menuju Aqsa, setelah Aqsa kemudian melakukan Mi'raj. Mengenai rincian detailnya itu dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, karena Al-Quran itu seringkali menghadirkan dalam bentuk ijmali atau dalam bentuk global. Lalu rinciannya ada di mana? Yaitu di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat yang memang sudah diuji validitas kebenarannya oleh ulama-ulama, namanya ulama al-jarhu wa ta'dil. Ulama al-jarhu wa ta'dil ini adalah ulama yang memang fokusnya adalah untuk menguji riwayat ini benar atau tidak, informasi ini benar atau tidak. Nah, itu ada ulama al-jarh wa ta'dil. Kitabnya ini banyak, ada Tabaqatul Mudallisin, ada Hilyatul Auliya, ada Taqribut Taqrib, ada Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengenai pertanyaan tadi, untuk masalah detailnya itu karena dijelaskan di dalam hadis dan di beberapa riwayat yang valid, tentu kita untuk bisa menguji kebenarannya maka dibutuhkan yang namanya instrumen ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ada ilmu mustalahul hadis, yaitu untuk memahami hadis ini benar atau tidak, karena ada suatu pernyataan yang itu sebetulnya bukan hadis tapi diinformasikan itu adalah hadis, sehingga yang terjadi adalah kebohongan, maka dinamakan dengan hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Nah, itu ada beberapa. Nah, sedangkan untuk konteks kita yang sekarang untuk Isra Mi'raj sudah dibuktikan dengan beberapa riwayat yang valid terkait pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam, dengan Nabi Isa sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Nah, itu nanti bisa dilacak di beberapa kitab hadis dan juga di beberapa kitab para ulama yang mengurai tentang riwayat-riwayat itu. Seperti itu, Pak ya. Dan Al-Quran itu ada juga yang menerangkan secara detail. Contoh, Al-Quran itu menerangkan tentang masalah pembagian warisan. Nah, pembagian warisan mulai dari surat An-Nisa itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain sampai ke bawah, sampai ungkapan ayat tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Nah, di sini kenapa seringkali ayat yang lain itu dijelaskan secara global, tapi untuk warisan ini kok detail sampai rinci seperti ini, ada rahasia apa? Nah, alasannya adalah karena seringkali persinggungan manusia itu ribut, nggak ada kelarnya dalam hal warisan. Maka di sini harus dijelaskan hukum agamanya bilang seperti ini loh. Terserah manusia itu mau ikut hukum agama ataukah tidak. Kalau mau ikut hukum agama, maka dia dijanjikan akan mendapatkan surga Allah. Kalau memang dia itu melenceng dari aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka dia akan menerima konsekuensi, yaitu berupa penderitaan di neraka. Maka indahnya di dalam surat An-Nisa itu, setelah ayat yang menjelaskan tentang warisan mulai yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, kemudian di closing dengan menggunakan tilka hududullah, dilanjutkan dua ayat itu mengingatkan bagi siapa yang mau ikut nanti akan dapat surga, bagi siapa yang melanggar maka akan mendapatkan neraka.
Itu alasan dari para ulama kenapa di Al-Quran itu terkadang menjelaskan global, terkadang menjelaskan detail. Nah, jadi semua tergantung konteksnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu barangkali karena waktu juga yang membatasi, insya Allah tausiah dan tanya jawab yang menarik ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan Ustadz yang lain lagi, dengan tausiah yang lain lagi, dan kita akan tutup pengajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Bisa pertanyaan. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan yang walaupun tidak berhubungan dengan topiknya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai masalah agama ini pada pengajian yang akan datang. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi mendapatkan barokah dan Amin ya Allah. dilimpahkan oleh Allah berupa hidayah yang senantiasa membersamai kita sampai kita datang ila hadrati Rabbi dengan penuh bekal yang ini insya Allah akan menyelamatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita semampu-mampunya untuk ikhlas kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Bismillah amanna billah, bismillah intasamna billah, bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. يا باسط اليدين بالعطيات يا ذا المواهب السنيات يا ذا العلا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وارزقنا عيشة راضية مرضية يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يغلطه كثير المسائل يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ورحمتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذمق بعدها أبدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan.